Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama datang kepadamu, mohon ampun segala dosa-dosa kami. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Kami menerima pengampunan yang dari Tuhan. Segala dosa-dosa kami Tuhan sudah hapuskan di Kalvari. Dan saat ini Bapa, kami akan memuji-muji, kami akan mengagumkan Engkau. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau kepada setiap pribadi umat-Mu. Haleluya Tuhan. Perintahkan para malaikat-Mu turun berkemah di sekeliling kami, bahkan untuk bersama-sama menyembah Engkau, Bapa yang kekal, Raja Damai Sejahtera. Netralisir tubuh, jiwa dan roh kami dengan kekuatan kuasa darah Maha Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasi nyaku iblis. Kuasa darah Yesus Kristus sudah mentahirkan tubuh, jiwa, roh kami. Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, Kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, Kasih-Mu kekal selamanya. Kedua, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Oh kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana.
dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan
Kami siapkan hati, jiwa, roh kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman. Alam semesta Kau cipta dengan kebenaran firman-Mu. Napas hidup Kau hembuskan dari mulut-Mu, sehingga manusia bisa bernapas. Karena anugerah-Mu kami sampai saat ini, karena kasih setia-Mu ya Tuhan, tutup dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu segala noda-noda dalam batin jiwa roh kami. Olehkan kekuatan kuasa darah-Mu Bapa, berbicaralah Engkau. Kami siap Engkau berkati dengan firman-Mu. Kami persiapkan hidup kami untuk dibentuk, untuk Engkau lawan setiap saat. Siapakah manusia ya Tuhan, sehingga Kau anggap agung dan Kau datangi setiap pagi. Haleluya. Karena kami banyak menyakitkan hati-Mu, karena anugerah-Mu kami sampai saat ini ada. Kuasa darah Yesus Kristus menghapus segala dosa-dosa kami. Kau hadir di tengah-tengah kami yang berkumpul di tempat ini, yang berkumpul di tengah-tengah keluarga anak-Mu, maupun yang akan mendengarkan firman-Mu lewat video yang disiarkan lewat YouTube dan sebagainya. Ku melawat hidup mereka, kasih-Mu Kau alirkan dalam kehidupan mereka, anugerah-Mu Kau turunkan bagi mereka, kekuatan-Mu yang maha dahsyat turun saat ini. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap, hamba-Mu siap Engkau pakai menjadi alat-Mu. Ulurkan tangan untuk menjamah setiap pribadi. Kekuatan Roh Kudus menerangi setiap hati kami masing-masing. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu sebagai biji mata Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 12 sampai ayat 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 12. Mulai dibaca, silakan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya,
ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berbicara mengenai air, perempuan Samaria, dia mengatakan, apakah engkau lebih besar, lebih berkuasa daripada Yakub yang membuat sumur ini? Yesus menjawab, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tidak ada puasnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, dalam diri orang itu akan mengalami ketenangan batin, ketenangan jiwa. Dari dalamnya air itu akan memancar sampai membawa masuk kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba kata air. Yesus kepadanya, Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, perempuan itu sangat penasaran untuk memiliki air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Perempuan itu merindukan. Tuhan Yesus katakan, kalau begitu panggil suamimu. Perempuan itu menjawab, Tuhan, aku tidak mempunyai suami. Yesus menjawab, tepat katamu. Kalau engkau tidak mempunyai suami, karena sudah 5 laki-laki atau 5 suami, dan yang ada sekarang padamu, itu pun bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, perempuan Samaria saat ketemu firman yang menjadi daging, dia berubah hidupnya. Hatinya terbuka. Dia mengakui. Biasanya kalau ditanya orang, kamu punya suami? Aku tidak punya suami. Berarti perempuan ini suka bohong, dusta. Tapi setelah ketemu firman yang menjadi daging, namanya Yesus Kristus, Sang Sabda menilai, dalam hal ini kau berkata benar. Seiring dia berkata benar, damai dia dapatkan. Amin. Damai dia dapatkan. Suci hatinya dia dapatkan. Jujur hatinya dia dapatkan. Murah hati dia dapatkan. Berikutnya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Tetapi kamu katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
keselamatan datang dari bangsa Yahudi atau Yehuda. Ya, lanjut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang. yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. amin. Jadi saudara, kalau kita datang kepada Kristus, hati kita harus terbuka. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, ayat 13, firman itu bagaikan pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam, bisa memisahkan sendi-sendi, sumsum, roh jiwa kita, menyelidik amat dalam, melihat amat dalam, memberkati amat dalam, amat lengkap untuk Dia memberkati hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 13 mengatakan bahwa di hadapan Dia tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Sebab itu kita masing-masing harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Di hadapan Dia, di hadapan Bapa tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi. Nah, saudara, perempuan Samaria ini selama hidupnya dia dahaga, haus tidak ada puasnya. Tetapi setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya terbuka sehingga Roh Kudus masuk. Saudara melihat, mendengar pembacaan berikutnya. Setelah itu perempuan itu pergi ke kota, menyaksikan kepada orang-orang sekitarnya. Saudara-saudaraku, bapak ibu, adik-adikku, kakak-kakakku, dengarkan aku. Di sana ada seorang nabi. Dia menceritakan apa yang setelah ku alami. Dia tahu. Dan orang-orang kota Samaria itu datang berkerumun menemui Yesus. Sampai pada klimaknya mereka mengatakan, sekarang aku percaya. Tetapi tidak hanya seperti yang kamu ucapkan itu. Yang aku kenal lebih dalam lagi. Jadi orang yang di bawah itu, dia lebih mendekatkan diri pada Kristus. Memahami kalau Roh Kudus tidak menyertai, tidak mungkin perkataan perempuan Samaria itu didengar oleh lingkungannya. Karena apa? Lingkungannya selama itu sudah menilai bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Setelah menerima firman, setelah menerima kuasa Roh Kudus, dia disertai kuasa Tuhan. Nah saudara, ayat 22 ini saudara amati baik-baik. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita akan membaca saudara di dalam Kejadian pasal 38. Kejadian 38 kalau di situ saudara baca, temanya adalah
Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu setelah Yusuf dijual ke Mesir, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Nah, di situ ada seorang perempuan gadis. Nama orang itu ialah Sua. Ini istrinya Yehuda. Setelah dia menikahi, perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Yang pertama namanya Er. Setelah itu juga dia melahirkan anak dinamakan Onan. Ya, kita akan baca ayat yang berikutnya ini. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, sekali lagi, dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Nah, inilah saudara ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Ya, yang bernama Tamar. Istrinya Terus? Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, ini jahat di mata Tuhan. Tuhan bertata di surga. Dia melihat kelakuannya adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Dibunuh itu. Terus? Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, Onan ini supaya nikah sama Tamar. Terus? Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Diperhatikan baik-baik. Onan ini punya istri yang namanya Tamar. Tetapi bapaknya katakan, bangkitkan keturunan untuk kakakmu. Gitu? Nah, setelah Onan ini mendekati istrinya, setiap saat dia bersetubuh dengan istrinya, maninya dibuang supaya kakaknya itu tidak mengandung. Berulang kali dilakukan seperti itu. Apakah ini berkenan? Onan ini membuang maninya atau onaninya, dibuang. Coba ya, ayat 10. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, ini saudara, seorang laki-laki, baik itu remaja, pemuda, bapak-bapak, kalau membuang maninya itu jahat di mata Tuhan. Mengapa? Karena itu benih ilahi, untuk menurunkan keturunan ilahi. Amin. Amin. Jadi kalau melakukan onani itu jahat di mata Tuhan. Perbuatan yang jahat itu menghambat berkat-berkat yang dari Tuhan. Sekalipun dilakukan di tempat tersembunyi, Bapa yang di surga melihat. Dilakukan di kamar mandi, dilakukan di kamar, mau dilakukan di mana saja,
itu Tuhan melihat jahat di mata Tuhan. Bisa paham? Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, bapak-bapak, kaum laki-laki, hati-hati, jangan tiru seperti Er dan Onan melakukan kejahatan. Berita ini perlu saudara tularkan kepada kawan-kawanmu. Kalau saudara diajak cerita hal-hal seperti ini, itu dosa besar di mata Tuhan. Mendaratkah firman dalam hati? Saudara mau diberkati? Saudara mau dibela? Jangan main-main di hadapan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Dia maha kudus, maha sempurna. Hiduplah kudus di hadapan Dia. Ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi ini alasan aja. Shelah itu dijatahkan untuk nanti juga menjadi suaminya Tamar. Ditunggu-tunggu sudah besar dan diberikan. Apa yang dia lakukan? Ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ya, terus Maka, ayat yang ke-15. ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Ya, terus Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semua itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telengkungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. ya, saudara, ini dilakukan karena dendam. Ya kan? Terus ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Supaya dibakar. Coba saudara, waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. ayat 26 saudara, rame ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. ya, malah Yehuda kata, bukan aku ini, tetapi Yehuda mengatakan, perempuan itu yang benar karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Terima kasih. Jadi saudara, ini Tamar hidupnya rasanya paling pedih. Mengapa?
punya suami yang pertama mati karena berbuat jahat. Punya suami kedua melakukan kejahatan lagi, dibunuh Tuhan. Udah, kalau urusan dengan Tuhan siapa berani? Amin. Nah, ditunggu-tunggu, selah anak yang ketiga tidak diberikan. Dengar, Yehuda mau pergi ke ladang pengembalaan, menggunting bulu domba. Dia lepaskan pakaian kejandaan, ditutup mukanya. Yehuda menghampiri. Perempuan ini cerdik. Cerdiknya gimana? Apa yang untuk menjadi jaminan? Kalau engkau akan memberikan sesuatu padaku, tongkatmu sini, cap meteraimu, kalungmu, dipegang dulu. Setelah itu dia kembali mengenakan pakaian kejandaan. 3 bulan kemudian mengandung. Yehuda dikabari bahwa Tamar mengandung. Bergegaslah Yehuda, tangkap, bawa ke sini, bakar dia. Setelah ketemu, ini laki-laki yang melakukan perbuatan cabul dengan aku. Ini tongkatnya, ini cap meterainya, ini kalungnya. Yehuda seperti dipukul dengan godam. Iya kan? Tadinya keras. Jadi kalau seorang laki-laki itu ada yang berbuat cabul zina seperti ini, apa yang diminta perempuan ini dikasihkan? Saudara yang di sini jangan melakukan seperti ini. Amin. Tamar ini mengalami pahitan hati. Setelah mengandung, apa yang terjadi dalam hidupnya? Kandungannya itu isinya 2, beranak 2. Ketika anak itu menarik tangannya, ini ayat 29, ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Ini saudara, dikembar laki-laki semua, ayat bawahnya. Di dalam silsilah keturunan kelahiran Yesus Kristus, di sana ada 5 perempuan yang ditulis di situ. Di mana letaknya, saudara? Kalau saudara lihat di sana, di pintu gerbang, itu, ya, ada 5 perempuan. Pertama, Tamar, Rahab, ya Rahab. Setelah itu, siapa lagi yang ada di sini? Betseba, istri Uria. Ruth. Satu lagi, Maria. Kita akan melihat ini keturunan dari Yehuda. Anaknya Yehuda, dibunuh Tuhan karena berbuat jahat. Onan karena melakukan onani. Maninya dibuang saat bersetubuh. Itu jahat di mata Tuhan. Anak-anak muda jangan melakukan hal itu. Sekalipun di tempat yang tersembunyi, bapak-bapak, itu jahat di mata Tuhan. Rasul Paulus mengatakan,
Kalau engkau tidak tahan hidup sendiri, kawin saja, nikah, punya istri, supaya tidak menyakitkan hati Tuhan. Jadi saudara, ini diperhatikan baik-baik. Sebagai anak muda, sebagai gadis, jaga. Engkau sebagai laki-laki, jaga engkau sebagai perempuan, gadis, perawan, yang jejaka. Jangan engkau nodai pikiran hatimu dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang cabul. Dahulukan Tuhan dalam hidupmu, utamakan Tuhan. Kalau engkau pranikah, jaga pranikahmu. Kalau sudah pertunangan, itu juga belum suami istri, jangan tidur bareng. Jangan melihat kanan kiri, lihatlah firman yang maha sempurna. Amin. Ini inti yang Tuhan bicara saat ini. Intinya di sini. Kalau saudara melihat kehidupan Rahab, seorang pelacur besar di Jeriko, di Yosua pasal 2 ayat 8, mengapa perempuan sundal yang namanya Rahab ini masuk di silsilah kelahiran Yesus Kristus? Perempuan yang sudah bejat moralnya di tengah-tengah masyarakat. Tetapi mengapa namanya tertulis di sana? Yosua pasal 2 ayat 8 mulai. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sodom dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya terus, Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori." saudara, ini orang-orang Jeriko mendengar bagaimana cintanya Tuhan itu kepada umatnya. Laut dipotong, dibelah menjadi tanah kering. Itu cintanya Tuhan kepada umat kekasihnya. Kalau Tuhan itu sudah waktunya untuk membebaskan umatnya, apapun yang menghambat, pecah oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Apapun yang menghambat, menghalang-halangi, berantas oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Laut yang begitu bergelora. Tuhan bicara, "Musa, ulurkan tongkatmu." Laut itu terbelah menjadi jalan untuk umat kekasihnya itu lewat di tanah yang kering. Kanan kirinya itu air. Setelah sampai seberang, Tuhan katakan, "Ulurkan tongkatmu, Musa." Padahal yang selama itu memperbudak Fir'aun dan tentara-tentaranya yang lainnya mengejar sampai di tengah-tengah laut. Roda kereta mereka semakin oleng, semakin oleng, semakin oleng. Air semakin mendekat, semakin mendekat. Akhirnya kelop. Berapa ribu yang mati tentara Mesir saat itu. Saudara tidak usah kecil hati. Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Tuhan Maha mendengar.
Tuhan Maha menjawab, Musa, aku mengutus engkau untuk melepaskan umatku dari perbudakan. Aku mendengar keluhan-keluhan mereka, teriakan mereka, mereka dihimpit. Aku sekarang turun untuk melepaskan, membebaskan mereka melalui engkau Musa. Jadi kalau sudah dipakai itu hanya suatu alat. Coba ini alat bisa menyala. Kalau tidak ada nyalakan, tidak bisa nyala sendiri. Dipegang tangan, digerakkan, dinyalakan. Ada warna merah, menyala. Tapi coba kalau tidak dinyalakan. Tapi kalau ditekan, nyala deh. Kalau hidup kita di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menggerakkan hidup kita ini. Tuhan yang akan memakai kita. Inilah saudara, perempuan sundal itu menyaksikan, ketika aku mendengar gerak langkah orang Israel, aku takut, bingung. Allahmu bisa membelah laut kosong. Nah saudara perhatikan baik-baik bacaan ini. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Jatuhlah semangat kami menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. amin. Ini Rahab, perempuan pelacur itu, sundal besar ini, bisanya masuk di silsilah keturunan Yesus Kristus. Karena apa? Percaya Allahnya Israel itu Allah yang Maha Besar, Allah penebus, Allah pembebas dari segala problem manusia. Dia percaya. Akhirnya saudara, sebelum pengintai ini meninggalkan dia, pengintai katakan, taruh benang merah ini di jendela tempat engkau melepaskan aku ini. Diturunkan itu. Jadi karena perempuan ini percaya kepada Allahnya Israel, apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya kepada Allahnya Israel, 2000 tahun yang lalu dia turun menjadi manusia. Dia memberikan tubuh, jiwa, rohnya untuk umat manusia. Dia relakan tubuh, jiwa, rohnya disalib. Saudara, perempuan yang namanya Rahab ini, dia melahirkan seorang anak yang namanya Boas dari Salmon. Itu kalau urut-urutannya di sana. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Jadi Obed itu anaknya Rut. Saudara ngerti kisahnya Rut? Siapa yang meninggalkan Bethlehem, kota roti? Keluarga Eli Melek. Istrinya namanya Naomi. Karena saat itu di Bethlehem, kota roti, mengalami kekeringan. Dia tinggal di Moab. Lama kemudian suaminya meninggal.
Naomi jadi janda. Setelah itu kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, juga mati. Tinggallah yang namanya Rut menantunya dan Orpa menantunya. Dia siap-siap mau pulang ke Bethlehem. Naomi katakan, anak-anakku, silahkan tinggalkan ibu. Ibu mau pulang ke daerahku. Tetapi mereka katakan, yang satu ini Orpa katakan, ya ibu, hati-hati di jalan. Ini bahasa bebas. Terus dia meninggalkan. Rut, kenapa kamu udah ikut meninggalkan ibu? Rutin mengatakan, ibu, bangsamu juga bangsa, Tuhanmu juga Tuhanmu. Di mana ibu ada, di situ aku ada. Di mana ibu mati, di situ aku mati juga. Wah, imannya begitu kuat. Nah, terus sampailah di daerah Bethlehem itu. Ketemulah dengan orang yang namanya Boas. Rut ini saat itu granting kalau di sini, ya kan? Mengambil sisa-sisa padi. Oh, di sini kan bukan gandum, di sini padi, tanam padi. Rut ini tekun. Nah, ketemulah dengan namanya Boas. Boas ini sudah tua, lumayan umurnya. Setelah itu Boas ini meminang Rut. Rut melahirkan anak laki-laki yang namanya Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud melahirkan siapa? Salomo dari istri Uria. Namanya Betseba. Uria ini hatinya sangat pedih. Uria ini hatinya pedih, merintih, menangis. Karena apa? Mendengar suaminya Uria, dia tewas di peperangan. Itu siasat Daud. Saat itu Daud tidak ikut perang. Saat dia jalan-jalan di loteng, dia melihat di arah kamar mandi ada seorang perempuan yang mandi, diintip. Intip, wah, Betseba ini parasnya betul-betul cantik. Cantik betul. Daud bilang sama orang sekitar, siapa itu? Oh, itu istri Uria, Tuan. Suruh sini. Dibawa ke istananya Daud. Daud menghampiri dia, mengandunglah. Uria mengandung istrinya yang namanya Betseba. Mengapa Daud jatuh dalam perzinahan itu? Daud ngintip orang mandi. Jadi kalau ngintip orang mandi itu berdosa, matanya zina. Matius pasal 5 ayat 28 mengatakan, kalau engkau memandang lawan jenismu dan engkau menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Jadi ngintip orang mandi berdosa. Orang mandi sudah nusuk-nusuk, kenapa diintip? Ya, lanjut. Daud mendengar kabar bahwa Betseba mengandung. Dia panggil Uria, mbok kamu pulang sana. Kamu cuci kaki, cuci tangan, tidur sama istrimu.
Uria tidak mau. Malah dia tidur di depan istana. Daud memberi perintah kepada Yoab. Ini Uria ditaruh barisan depan. Setelah nanti musuh mendesak mengepung, tinggal mundur. Wah, itu siasat Daud. Dibunuhlah dia. Telah dibunuh. Kabari, ya. Daud bagaimana? Apakah hatinya tenang? Tidak tenang, saudara. Lega dia, memberi semangat kepada pasukannya. Setelah itu, istri Uria itu diambil menjadi istrinya. Perbuatan seperti jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, ini ayat-ayatnya di dalam 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 itu Daud ditegur perbuatannya itu dengan Nabi Nathan, nabi kecil. Wah, coba ya. Di situ Nabi Nathan memberikan suatu perumpamaan. Orang kaya dan orang miskin. Tuanku raja. Ada suatu peristiwa. Wah, Raja Daud ini mendengarkan. Apa Nabi Nathan? Silahkan sampaikan. Orang kaya memiliki kambing domba banyak. Sementara orang miskin ini memiliki domba satu-satunya. Dipelihara dari kecil. Kalau makan dari suapan tangannya. Kalau tidur di pangkuannya. Pada suatu saat seorang kaya ini mengadakan pesta. Mengadakan pesta tapi tidak mau rasa sayang mengambil kambing dombanya untuk disembelih. Akhirnya mengambil kambing domba. Dombanya ini si miskin. Bagaimana menurut Tuhan berbuat seperti itu? Perbuatan jahat. Wah, raja loh. Perbuatan jahat itu harus dikembalikan 4 kali lipat. Opo. Lantas apa yang dikatakan Nabi Nathan? Tuanku raja. Ini tuanku yang melakukan. Uria yang kau biarkan ditebas lehernya oleh lawan. Batseba kau ambil. Ini jahat di mata Tuhan. Apa sikapnya Daud di situ? Ayat 7 sampai 12. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Ya saudara, perbuatan itu jahat di mata Tuhan. Istri orang lain diambil. Jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan bicara ini bukan hanya perempuan-perempuan yang handal, tetapi Daud ini juga mengalami
Sekarang bagaimana sikapnya Daud ayat 13 dan 14? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Menista Tuhan. Apa ya? Ini harus mendarat dalam benak hati kita. Perbuatan-perbuatan zina itu menista Tuhan. Sebab itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Amin. Amin. Kalau pernah melakukan perbuatan seperti itu, bertobat. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau amin berarti harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Oke, terus? Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab Mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya. "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Bertukar pakaian 7 hari. Berpuasa. Tidur di lantai. Oh, saudara. Ini betul-betul menyesali perbuatannya itu. Mengapa Daud ada pujian malam kudus? Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Daud ini hatinya lembut. Ditegur nabi kecil, dia terima dengan kerendahan hati. Dia menyesali. Penyesalan disertai puasa. Disertai juga ini tidak mandi. Tidak ganti pakaian. Tapi kalau saudara berpuasa, silakan mandi tapi jangan minum. Iya kan? Gosok gigi, boleh. Gosok gigi tapi petfoden jangan dimakan. Ini betul-betul menyesali. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nah ini, datang ke rumah Tuhan, sujud menyembah, meninggikan Tuhan, dan sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya. Pertama ya, kalau buka itu berdoa dulu. Berdoa menghadap Tuhan dulu, jangan makan dulu. Berdoa, sujud menyembah Tuhan. Kalau Daud ini datang ke rumah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Mengakui, menyesali segala perbuatan-perbuatannya.
Ini Daud. Terus Ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Ini saudara. Jadi betul-betul dia itu mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, jangan bunuh anak itu. Karena itu kelakuan aku yang jahat. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu tetap anak itu mati. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, ayat 24. Istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Nah, akhirnya Tuhan menganugerahkan anak itu. Nah, ayat bawahnya 25. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Ya saudara, ini Uria punya istri cantik, disenangi raja. Oh, rajanya berkuasa, wes bunuh dia dengan siasat. Tapi mata Tuhan itu melihat sampai tembus batinnya Daud. Tuhan tidak bisa ditipu. Jadi hatinya Batseba ini hancur luluh. Tetapi karena percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah penebus, ditebus, diperbaiki hidupnya. Ayub pasal 19 ayat 25 dan 26 kalau saudara baca. Ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Prosesnya orang mursyid atau orang kudus, orang saleh yang namanya Ayub ini. Dia memiliki keyakinan penebusku ini hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, menyertai Ayub. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Jadi prosesnya Ayub itu sangat berat. Hartanya habis, anaknya habis, istrinya meninggalkan. Ayub meyakini, sekalipun dagingku sudah rusak, aku tetap bisa melihat Allah penebusku itu hidup. Dan kalau saudara baca Ayub pasal 42, Ayub dipakai Tuhan. Kekayaan Ayub dipulihkan. Sebab itu saudara, proses yang mendera hidup kita jangan sampai menelan iman kita. Jangan sampai saudara salah kiblat untuk berharap. Satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Bapa yang di surga. Di saat proses mendera mengimpit, tetaplah fokus kepada Dia Sang Sabda itu. Ayub dipulihkan, keluarga Tamar dipulihkan, keluarga Rahab dipulihkan, diselamatkan. Di saat Jericho itu diserahkan Tuhan kepada umat kekasihnya. Jericho dibasmi, dibakar.
tetapi keluarga Rahab diselamatkan. Karena apa? Rahab percaya Allahnya Israel itu Allah yang di langit di atas, Allah yang ada di bumi. Itu Rahab saja seorang yang katakan perempuan terkenal berdosa. Dia yakin bahwa di atas itu ada Allah, bahwa di bumi itu ada Allah pencipta. Itu Rahab. Belum lagi Tamar yang hidupnya ambrol adul. Sangat nista hidupnya Tamar itu. Nista lagi Ruth. Dia ngikut mertuanya namanya Naomi. Sampai di rumahnya di Betlehem tidak ada makan. Dia mengambil berteh-berteh yang jatuh dari orang-orang yang mengambil itu. Kalau sekarang padi, Ruth tekun mengambil itu untuk makan bersama Naomi, ibu mertua. Tetapi karena Ruth ini percaya Allahnya Ruth itu, Allahnya Naomi itu adalah Allah yang hidup. Dia katakan, Allahmu juga Allahku, bangsamu juga bangsaku. Akhirnya Ruth ini masuk di silsilah lahirnya juru selamat. Untuk saudara dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara di situ ada tetes-tetes darah Tuhan. Darah Tuhan itu akan membasmi segala noda dosa yang rusak dibetulkan, yang tercerai-berai dipersatukan kembali. Galatia 3 ayat 13-14. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dia rela terkutuk karena kita. Yesus Kristus melakukan ini supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita bangsa Indonesia. Amin. Sampai kepada anak-anak muda yang ada sekarang, Bapak Ibu semuanya, di masa-masa sukar ini tetaplah fokus kepada Bapakmu yang di sorga. Yesus Kristus melakukan ini supaya Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai juru pendidik, mendidik kita dalam segala sesuatu. Dan Roh Kudus mengingatkan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak kita yang di surga tidak pernah hingkang, tidak pernah meninggalkan kita setitik pun. Sekalipun saudara beku, waduh, seperti ini urip. Ya kali hidup memang bisa gerak, bisa ngomong, tapi jangan menyesali hidup, sesali dosa, minta ampun. Tuhan menutup dengan kasih karunia-Nya. Berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat onani, berhenti berbuat zina, berhenti berbuat kejahatan. Mata Tuhan menyorot, melihat kepada setiap milik kesayangannya. Saudara percaya disayang Tuhan? Saudara percaya disayang Tuhan? Loh, rame-rame rantas Tuhan. Kalau orang disayangi diganggu, diusik, dia akan turun, melipas orang-orang yang mengusik orang-orang yang dikasihinya. Laut dibuat kering, belah kering jalannya. Kuasa itu juga sekarang ada di sini. Kuasa itu juga ada menyertai Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kuasa yang menyertai bangsa pilihannya.
sekarang menyertai Bapak Ibu saudara semuanya. Dimanapun saudara berada, di belahan bumi ini, Dia maha hadir, Dia maha menolong, Dia maha menyembuhkan kalau saudara sakit, Dia maha memberkati, Dia maha jalan. Yang penting tetaplah miliki iman. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang maha tahu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Pujian yang mengatakan Bapa kau setia, itu saudara sehayati sampai betul-betul terwujud dalam hidup kita. Engkau menyediakan segala yang kuperlukan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Haleluya. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Glory, glory. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari awal nyanyikan hayati pujian ini. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku,
Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu di Bukit Joljota. Terima kasih buat kuasa kebangkitanmu. Terima kasih buat kuasa urapan Roh Kudus. Kuasamu tidak berubah dulu, detik ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Bapa di surga. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan untuk anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menganugerahkan kesehatan tubuh, jiwa, roh mereka. Tuhan memberikan otak yang brilian, jenius. Tuhan mencukupi semua dana-dana yang dibutuhkan. Sebab itu Engkau memberkati segala pekerjaan kedua orang tuanya. Usaha, yang dagang, pertanian, pegawai negeri, pengusaha, diberkati oleh Tuhan. Mengalami terobosan-terobosan, kejutan-kejutan berkat yang besar dari Tuhan. Berkat-berkat dari tingkat-tingkat langit, tingkat-tingkat berkat dibuka, dicurahkan dari bangsa-bangsa dari seberang lautan, dicurahkan dari surga, tercurah dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, darah Yesus Kristus mengampuni dosa-dosanya. Dalam sakit penyakitnya, oleh bilur-bilurnya sembuh. Oleh kuasa yang mati. Terima kasih Bapa, Kau sudah menyembuhkan mereka. Pergumulan-pergumulan anak-anakmu, Tuhan Maha menjawab. Tuhan Maha mengadakan. Tuhan Maha menolong. Tuhan Maha menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati yang membuka usaha. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga mereka masing-masing. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan menyertai. Tuhan menganugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk bangsa dan negara Indonesia. Secara khusus untuk pemerintahan Tuhan berkati. Untuk para dokter, tenaga medis, Tuhan sertai dengan kuasa. Mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan setiap umat-umat. Berkati para hambamu dari Indonesia sampai di seluruh dunia. Dimanapun mereka berada, hambamu Tuhan pakai menjadi alat-alat-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
berkat-berkat yang terbaik Kau curahkan bagi setiap anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam setiap perbendaharaan kehidupan saudara. Anugerah penghiburan dari Roh Kudus, anugerah pertolongan dari Allah Roh Kudus, menolong sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah teguh iman saudara, dalam naungan kasih-Nya yang ajaib, kita terselamatkan dari musibah apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan perintahkan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi setiap perjalanan anak-anak-Mu, setiap usaha anak-anak-Mu, setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dijaga, diciptakan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwaku, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Hamba berdoa dan menerima jawaban-jawaban. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.